kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Debitanes Rasri Rasyadi dengan NIM 2019710261. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andika Alamsyah dengan NIM 2019710258. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Indri Permatasari dengan NIM 2019710279. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan struktur organisasi serta proses internal perusahaan. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama, remote environment merupakan faktor yang berada di luar jangkauan kendali perusahaan yang dapat menimbulkan peluang dan ancaman. Remote environment terdiri dari beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi, merupakan faktor yang berkaitan dengan sifat arah perekonomian di mana suatu perusahaan beroperasi. Yang kedua, faktor sosial, merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan melibatkan keyakinan, nilai, sikap, pendapat, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan, seperti yang dikembangkan dari budaya, teknologi, demografi, agama, dan pendidikan. Kemudian faktor politik merupakan faktor yang menentukan parameter hukum dan aturan di mana perusahaan harus beroperasi. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor teknologi, merupakan faktor yang berfungsi untuk menghindari keusangan atau ketidakupdatean dan juga meningkatkan inovasi. Dan yang terakhir ada faktor ekologi, merupakan faktor yang mengacu pada hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan mereka. Manfaat ekoefisiensi, banyak perusahaan dunia menyadari bahwa aktivitas bisnis tidak lagi dapat mengabaikan masalah lingkungan. Oleh karena itu, sasaran perusahaan yang rasional adalah membatasi dampak perusahaan terhadap lingkungan. Manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan komunitas. Ada 4 karakteristik utama dari perusahaan ekoefisiensi. Yang pertama, perusahaan ramah lingkungan bersifat proaktif bukan reaktif. Yang kedua, fleksibilitas sangat penting untuk mengimplementasi strategi ekofisien. Yang ketiga, ekoefisiensi mencakup keseluruhan, bukan hanya tentang satu industri saja. Salah kekuatan bersaing. Kekuatan atau kekuatan-kekuatan kompetitif yang paling kuat menentukan profitabilitas dari suatu industri, sehingga menjadi hal yang sangat penting dalam perumusan strategi. Kekuatan yang berbeda tentu saja menjadi menonjol dalam membentuk persaingan di setiap industri. Jadi, setiap industri memiliki struktur yang mendasari atau sekelompok karakteristik ekonomi dan teknik dasar yang menimbulkan kekuatan kompetitif. Ahli strategi ingin memposisikan perusahaannya pada posisi yang paling atas untuk mengatasi lingkungan industri atau untuk mempengaruhinya lingkungan sehingga menguntungkan perusahaan. Pandangan persaingan ini berkaitan dengan industri yang bergerak di bidang jasa dan industri yang menjual produk. Beberapa karakteristik yang sangat penting bagi intensitas setiap kekuatan kompetitif antara lain yang pertama adalah ancaman masuk. Tingkat keseriusan ancaman masuk bergantung pada hambatan yang ada dan pada reaksi penting pesaing saat ini yang dapat diantisipasi oleh pendatang baru. Jika hambatan terhadap masuknya pendatang baru cukup tinggi dan pendatang baru tersebut mungkin tidak akan membawa ancaman yang serius ketika masuk. Terdapat 6 sumber hambatan terhadap masuknya pendatang baru. Yang pertama adalah skala ekonomi. Skala ekonomi menghalangi masuknya pendatang baru dan memaksa calon pendatang baru untuk datang dalam skala besar atau menerima kerugian dari segi biaya. Skala ekonomi mengacu pada penghematan yang dicapai perusahaan dalam suatu industri yang disebabkan oleh kenaikan volume produksi. Dengan kata lain, jika volume produksi naik, maka biaya rata-rata per unit yang diperoleh akan menurun. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk atau identifikasi merek menciptakan menghalang dengan memaksa pendatang baru untuk menghabiskan biaya yang besar guna memenangkan loyalitas pelanggan. Periklanan dan layanan pelanggan menjadi yang pertama dalam industri tersebut, dan perbedaan produk merupakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan identifikasi merek. Selanjutnya adalah persyaratan modal. Modal diperlukan untuk pengeluaran yang tidak bisa diperoleh kembali, seperti memasang iklan pada awal usaha atau melakukan penelitian dan pengembangan awal. Modal diperlukan tidak hanya untuk fasilitas tetap,
tetapi juga untuk memberikan kredit kepada pelanggan, persediaan, dan menyerap kerugian. Selanjutnya adalah kerugian biaya yang tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Keuntungan ini dapat berasal dari efek kurva pembelajaran atau kurva pengalaman, teknologi yang dimiliki, akses terhadap sumber bahan baku terbaik, aset yang dibeli dengan harga sebelum inflasi, subsidi pemerintah, atau alokasi yang menguntungkan. Terkadang keunggulan biaya dapat ditegakkan secara hukum seperti melalui paten. Selanjutnya adalah akses terhadap saluran distribusi. Pendatang baru harus memastikan distribusi dari produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya harus menggantikan produk-produk lama dari rak supermarket melalui potongan harga, promosi, upaya penjualan yaitu intens, atau melalui sarana lain. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat membatasi atau bahkan menutup masuknya pendatang baru ke industri dengan pengendalian seperti persyaratan lisensi, pembatasan akses ke bahan baku, dan insentif pajak. Pemerintah juga dapat memegang peranan utama serta secara tidak langsung dengan mempengaruhi hambatan terhadap masuknya pendatang baru melalui pengendalian atas standar polusi udara dan air serta peraturan keselamatan. Selanjutnya, pemasok yang kuat. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap partisipan dalam suatu industri dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas barang atau jasa yang akan dibeli. Kelompok pemasok memiliki kekuatan jika yang pertama didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang lebih terkonsentrasi dibandingkan industri kepada siapa mereka akan menjual. Yang kedua, produknya unik atau paling tidak terdiferensiasi atau jika kelompok tersebut memiliki biaya tukar yang besar. Ketiga, pemasok tidak perlu bersaing dengan produk lain untuk menjual ke industri tersebut. Keempat, pemasok merupakan ancaman yang kuat karena dapat melakukan integritas ke bisnis industri tersebut. Yang kelima, industri bukanlah merupakan pelanggan yang penting bagi kelompok pemasok. Pembeli yang kuat, pembeli juga dapat menaikkan harga, menentukan kualitas yang lebih tinggi atau layanan yang lebih banyak, dan mengadu kepada pemasok yang saling bersaing satu sama lain. Kelompok pembeli akan berkuasa jika yang pertama terkonsentrasi atau membeli dalam volume besar. Yang kedua, produk yang dibeli dari industri ialah produk standar. Yang ketiga, produk industri tersebut tidak terlalu penting bagi kualitas produk atau jasa pembeli. Yang terakhir, produk industri tidak dapat menghemat biaya pembeli. Produk pengganti atau substitusi dengan menetapkan batas atas harga dapat dibebankan produk atau layanan pengganti membatasi potensi suatu industri. Perebutan posisi. Kompetensi antar pesaing yang sudah ada terjadi dalam bentuk perebutan posisi dengan menggunakan taktik seperti persaingan harga, pengenalan produk, dan iklan secara besar-besaran. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis industri dan analisis kompetitif. Dalam merancang strategi yang layak untuk sebuah perusahaan, membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang industri dan persaingan perusahaan. Yang pertama ada batasan industri. Industri adalah kumpulan perusahaan yang menawarkan produk atau layanan serupa. Yang kami maksud dengan produk serupa adalah produk yang dianggap pelanggan dapat saling menggantikan. Lalu, mengapa definisi batas industri itu penting? Yang pertama, karena definisi batas industri sangat membantu para eksekutif untuk menentukan arena persaingan perusahaan mereka. Misalnya, dalam sebuah perusahaan yang bersaing dalam industri mikrokomputer yang berpartisipasi dalam lingkungan yang sangat berbeda dari lingkungan bisnis elektronik yang lebih luas. Lalu yang kedua, definisi batas industri memusatkan perhatian pada pesaing perusahaan. Dalam mendefinisikan batasan industri, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pesaing dan produsen produk pengganti. Lalu yang ketiga, karena definisi batas industri membantu eksekutif menentukan faktor kunci keberhasilan. Dalam bertahan hidup di segmen utama industri komputer mikro, membutuhkan keterampilan yang jauh berbeda dari yang dibutuhkan di industri kelas bawah. Yang kedua, ada struktur industri. Dalam definisi batasan industri tidak lengkap tanpa pemahaman tentang atribut strukturalnya. Atribut struktural yang dimaksud adalah karakteristik abadi yang memberikan karakter khas industri. Misalnya, pertimbangkan televisi kabel dan industri jasa keuangan. Kedua industri tersebut kompetitif dan keduanya penting bagi kualitas hidup kita.
Tetapi kedua industri ini memiliki persyaratan yang sangat berbeda untuk sukses. Adapun beberapa variasi di antara industri yang terletak pada pemeriksaan 3 variabel, yaitu yang pertama, konsentrasi. Konsentrasi mengacu pada sejauh mana penjualan industri didominasi oleh beberapa perusahaan. Dalam industri yang sangat terkonsentrasi dan intensitas persaingan menurun seiring waktu. Konsentrasi yang tinggi berfungsi sebagai penghalang untuk masuk ke industri karena memungkinkan perusahaan yang memegang pangsa pasar yang besar untuk mencapai skala ekonomi yang signifikan. Misalnya penghematan biaya produksi karena peningkatan jumlah produksi. Dan dengan demikian menurunkan harga mereka untuk menghalangi upaya perusahaan baru untuk memasuki pasar. Yang kedua, diferensiasi produk variabel. Hal ini mengacu pada sejauh mana pelanggan memandang produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan dalam industri sebagai pembeda. Diferensiasi produk dapat dirasakan atau nyata. Diferensiasi yang dapat dirasakan dihasilkan dari cara perusahaan memposisikan produk mereka dan dari keberhasilan mereka dalam meyakinkan pelanggan bahwa produk mereka berbeda secara signifikan dari produk pesaing. Sedangkan diferensiasi yang nyata dan yang dirasakan sering mengintensifkan persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang ada. Di sisi lain, diferensiasi yang berhasil menimbulkan kerugian kompetitif bagi perusahaan yang mencoba untuk masuk ke industri. Lalu yang ketiga ada hambatan masuk. Hambatan masuk adalah hambatan yang harus diatasi oleh perusahaan untuk memasuki suatu industri. Hambatan dapat berwujud atau tidak berwujud. Hambatan berwujud termasuk persyaratan modal, pengetahuan teknologi, sumber daya, dan undang-undang yang mengatur masuknya ke dalam suatu industri. Sedangkan hambatan tidak berwujud termasuk reputasi perusahaan yang ada. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai lingkungan operasi. Lingkungan operasi juga disebut lingkungan kompetitif atau tugas yang terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan barang dan jasanya secara menguntungkan. Lingkungan operasi biasanya jauh lebih tunduk pada pengaruh atau kontrol perusahaan daripada lingkungan yang jauh. Dengan demikian, perusahaan dapat menjadi jauh lebih proaktif dalam menghadapi lingkungan operasi daripada perusahaan.